Saat jutaan supporter merah putih menantikan kehadiran pahlawan baru di lapangan hijau, tak disangka 4 pemain naturalisasi ini justru memilih jalan yang berbeda. Harapan besar yang pernah disematkan di pundak mereka kini berubah jadi tanda tanya. Mengapa mereka menolak panggilan suci dari Garuda? Ini bukan sekedar soal sepak bola. Ini cerita tentang identitas, ambisi, dan keputusan yang mengguncang rasa nasionalisme. Ian Madsen. Di tengah ambisi besar sepak bola Indonesia untuk membangun kekuatan baru lewat pemain keturunan, nama Ian Madsen pernah menjadi salah satu yang paling diharapkan. Dengan kemampuan bermain di level tertinggi Eropa, kehadirannya dianggap bisa mendongkrak prestasi Garuda. Tapi, ketika tawaran resmi itu datang, Madsen memilih menunduk, bukan karena ragu pada Indonesia, melainkan karena keyakinannya untuk tetap menunggu panggilan dari timnas Belanda. Madsen yang tumbuh dan berkembang di akademi terbaik Belanda, merasa perjalanan karirnya masih punya peluang untuk menembus The Oranje. Bagi Ian, mengenakan seragam Belanda bukan sekedar mimpi, melainkan perjalanan panjang yang sudah ia bangun sejak kecil. Keputusannya menolak Indonesia pun bukan tanpa konsekuensi, kritik, kekecewaan, dan kehilangan kesempatan tampil di panggung internasional lebih awal. Namun, baginya, kesetiaan pada jalur yang ia pilih jauh lebih penting daripada mencari jalan pintas. Di saat Indonesia terus bergerak mencari darah-darah baru, kisah Ian Madsen mengingatkan kita bahwa naturalisasi bukan hanya soal teknis di atas lapangan, tapi juga soal hati, impian, dan prinsip yang tak bisa dipaksakan. Tijani Reinders. Di tengah euforia naturalisasi yang membangkitkan harapan baru bagi sepak bola Indonesia, nama Tijani Reinders sempat menjadi perbincangan hangat. Gelandang bertalenta yang tampil gemilang di Eropa ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Sebuah koneksi emosional yang membuat banyak pecinta sepak bola tanah air berharap ia bersedia mengenakan seragam merah putih. Namun, harapan itu perlahan memudar. Bukannya bergabung memperkuat Garuda, Tijani memilih untuk menahan diri. Ia menegaskan bahwa impiannya adalah memperkuat timnas Belanda, negeri tempat ia lahir dan berkembang sebagai pesepak bola. Bagi Reinders, mengenakan jersey oranye bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang perjalanan karir yang sudah ia rancang sejak lama. Keputusan itu menuai beragam reaksi. Sebagian memahami bahwa setiap perjalanan pemain tentu ingin membela negara yang memberinya panggung besar. Sementara yang lain merasa kecewa, menganggap darah Indonesia dalam dirinya seolah diabaikan. Tijani Reinders tidak pernah menutup pintu dengan kasar. Ia menghormati ajakan Indonesia, tetapi dengan jujur mengungkapkan bahwa ambisinya adalah bersaing di level tertinggi bersama Belanda. Dan akhirnya usahanya berbuah manis. Ia dipanggil memperkuat The Oranje di level senior, membuktikan bahwa pilihannya, meski menyakitkan bagi sebagian, adalah jalan yang memang ia yakini sejak awal. Jordi Weghman. Di tengah upaya Indonesia membangun skuad masa depan lewat program naturalisasi, satu nama sempat membuat publik optimis, yaitu Jordi Weghman.
Gelandang muda berbakat yang lahir di Belanda itu memiliki darah Indonesia dan dianggap sebagai aset berharga untuk memperkuat lini tengah Garuda. Namun, harapan itu sirna. Wehrmann dengan karir yang masih bertumbuh di Eropa menolak panggilan timnas Indonesia. Alasannya sederhana, namun penuh makna. Ia masih ingin berjuang untuk mendapatkan tempat di timnas Belanda. Keputusan Wehrmann membuka luka lama bagi sepak bola Indonesia. Mimpi tentang pemain diaspora yang memilih tanah air leluhurnya kandas di hadapan realitas ambisi pribadi. Bagi Wehrmann, mengenakan seragam oranye adalah puncak karir yang lebih ia idamkan. Sebuah kesempatan yang meski sulit, tetap ia kejar. Bagi Indonesia, ini menjadi pelajaran pahit. Tidak semua darah Indonesia merasa ikatan yang sama kuat terhadap merah putih. Di balik penolakan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia sebaiknya mengejar pemain diaspora yang masih ragu, atau fokus membina talenta lokal yang sepenuhnya berjuang untuk negeri? Pascal Struijk. Di tengah euforia program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, nama Pascal Struijk sempat menjadi sorotan besar. Bek tangguh yang tampil impresif di Premier League bersama Leeds United itu dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkokoh lini pertahanan Garuda. Harapan publik membumbung tinggi. Struijk dengan darah Indonesia yang mengalir di nadinya diimpikan menjadi simbol kekuatan baru. Namun, kenyataannya berbicara lain. Struijk menolak kesempatan membela Indonesia, memilih untuk tetap menunggu kesempatan bersama timnas Belanda. Baginya, mengenakan seragam oranye adalah ambisi yang sejak kecil ia tanamkan. Mimpi yang tak mudah dilepas begitu saja meskipun peluangnya belum pasti. Keputusan ini sontak menuai beragam reaksi di tanah air. Ada yang kecewa, merasa ditinggalkan oleh pemain berdarah Indonesia yang pernah begitu dilulukan, namun ada pula yang memahami, bagi seorang pemain muda berbakat di Eropa, membela negara kuat seperti Belanda adalah puncak karir yang sulit ditawar. Pascal Struijk kini tetap melangkah di jalan yang sendiri. Sementara Indonesia meneruskan perjalanan panjang mencari pahlawan sejati yang benar-benar memilih Garuda di dada tanpa ragu.